Kisah sahabat Tufail bin Amr ad-Dausi. Suatu ketika, di bumi Daus, dari keluarga yang mulia dan terhormat, muncullah tokoh kita ini. Telah dikaruniai bakat sebagai penyair, hingga nama dan kemahirannya termasyhur di kalangan suku-suku. Di musim ramainya pekan, ukat, tempat berkumpul dan berhimpunnya manusia, untuk mendengar dan menyaksikan penyair-penyair Arab yang datang berkunjung dari seluruh pelosok serta untuk menonjolkan dan membanggakan penyair masing-masing. Maka Tufail mengambil kedudukannya di barisan terkemuka, walaupun bukan pada musim ukat, ia sering pula pergi ke Mekah. Pada suatu ketika, saat ia berkunjung ke kota suci itu, Rasulullah telah mulai melahirkan dakwahnya. Orang-orang Quraisy takut kalau Tufail menemuinya dan masuk Islam. Lalu menggunakan bakatnya sebagai penyair itu membela Islam, hingga merupakan bencana besar bagi Quraisy, dan berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu mereka menelingkunginya selalu dan menyediakan segala kesenangan dan kemewahan untuk melayani dan menerima kedatangannya sebagai tamu, lalu menakut-nakutinya agar tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Katanya, Muhammad memiliki ucapan laksana sihir, hingga dapat mencerai-beraikan anak dari bapa dan seseorang dari saudaranya, serta seorang suami dari istrinya. Dan sesungguhnya kami ini cemas terhadap dirimu dan kaummu dari kejahatannya, maka janganlah ia diajak bicara, dan jangan dengarkan apa katanya. Dan marilah kita dengarkan Tufail menceritakan sendiri kisahnya. Katanya, demi Allah, mereka selalu membuntutiku, hingga aku hampir saja membatalkan maksudku untuk menemui dan mendengar ucapannya. Dan ketika aku pergi ke Ka'bah, kututup telingaku dengan kapas, agar bila ia berkata, aku tidak mendengar perkataannya. Kiranya ia kudapati sedang salat dekat Ka'bah, maka aku berdiri di dekatnya. Takdir Allah menghendaki agar aku mendengarkan sebagian apa yang dibacanya, dan terdengarlah olehku perkataan yang baik. Lalu kataku kepada diriku, wahai malangnya ibuku kehilangan daku. Demi Allah, aku ini seorang yang pandai dan jadi penyair, dan mampu membedakan mana yang baik dari yang buruk. Maka apa salahnya jika aku mendengarkan apa yang diucapkan oleh laki-laki itu? Jika yang dikemukakannya itu barang baik, dapatlah ku terima, dan seandainya jelek, dapat pula ku tinggalkan. Kutunggu sampai ia berpaling hendak pulang ke rumahnya, lalu kuikuti hingga ia masuk rumah, maka kuiringkan dari belakang dan kukatakan kepadanya, wahai Muhammad, kaummu telah menceritakan padaku bermacam-macam tentang dirimu, dan demi Allah, mereka selalu menakut-nakutiku terhadap urusanmu, hingga kututupi telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Tetapi irodat Allah menghendaki agar aku mendengarnya, dan terdengarlah olehku ucapan yang baik, maka kemukakanlah padaku apa yang menjadi urusanmu itu. Rasul pun mengemukakan padaku terperinci tentang agama Islam dan dibacakannya Al-Quran. Sungguh, demi Allah, tak pernah ku dengar satu ucapan pun yang lebih baik dari itu, atau suatu urusan yang lebih benar dari itu. Maka masuklah aku ke dalam Islam, dan kuucapkan syahadat yang hak. Lalu kataku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang yang ditaati oleh kaumku, dan sekarang aku akan kembali kepada mereka, serta akan menyeru mereka kepada Islam. Maka doakanlah kepada Allah agar aku diberinya suatu tanda yang akan menjadi pembantu bagiku mengenai soal yang kuserukan pada mereka itu. Maka sabda Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah baginya suatu tanda. Dalam kitab sucinya Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Nah, sekarang kita bertemu dengan salah seorang di antara mereka itu. Dan ia merupakan suatu gambaran yang tepat mengenai fitrah yang cerdas. Demi telinganya mendengar sebagian ayat-ayat mengenai petunjuk dan kebaikan yang diturunkan Allah atas kalbu hambanya,
maka seluruh pendengaran dan seluruh hatinya terbuka selebar-lebarnya, dan diulurkannya tangannya untuk baiat kepada Rasulnya. Dan tidak hanya sampai di sana, tetapi dengan secepatnya dibebaninya dirinya dengan tanggung jawab menyeru kaum dan keluarganya kepada agama yang hak dan jalan yang lurus ini. Oleh sebab itu, baru saja ia sampai di rumah dan kampung halamannya Daus, dikemukakannya kepada bapaknya akidah dan keinginan yang terkandung dalam hatinya. Dan diserunya ia kepada Islam, yakni setelah menceritakan perihal Rasul yang menyebarkan agama itu, tentang kebesaran, kesucian, amanah dan ketulusan serta ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin.